kembali pada tadi, kalau 0 sampai 5, kemudian nanti 5 sampai 6. 5 sampai 6 itu, 5 sampai 6 itu Rasulullah SAW dipulangkan ke ibunya. Dan ada peristiwa besar di sana, peristiwa Syakkus Sadr namanya. Syakkus Sadr itu pembelahan dada. Dalam riwayat yang sirah yang sahih disebutkan bahwa pembelahan dada Nabi terjadi 2 kali dalam hidupnya. Yang pertama itu di akhir bersama Halimatus Sa'diyah, di usia kurang lebih 4 atau 5 tahun. Yang peristiwa kedua adalah menjelang Isra dan Mi'raj. 2 kali terjadi pembelahan dada Nabi. Apa fungsinya? Pembelahan dada itu apa fungsinya? Karena jelas kalimatnya. Begitu dikeluarkan sesuatu dari dada Nabi SAW, dikatakan oleh malaikat, hadzuz syaitani mink. Ini jatahnya setan dalam dirimu. Diambil, dicuci, pakai air zam-zam, tutup lagi. Anas bin Malik mengatakan, saya masih bisa melihat bekas jahitan dalam malaikat. Malaikat orang jahit sebenarnya canggih Pak sebenarnya, kan nggak perlu menyisakan bekas, tapi ini supaya kelihatan, supaya orang tahu ini bekasnya kan. Iya. Jadi mau kedokteran canggih dunia malaikat ya. Iya Pak. Bedah. Gimana Pak Dokter? Iya Pak Dokter ya. Salah. Iya. Jadi disisakan supaya jadi tanda saja. Anas mengatakan saya masih bisa melihat bekas dada Nabi, belahan dada Nabi SAW. Dan lihat Pak, jadi anak usia 5 tahun, jadi bersihkan dadanya. Jatah setan nggak boleh ada dalam dirimu. Dari usia awal. Makanya kalau kita anak kita usia 5 tahun, usia 0 sampai 5 tahun, 6 tahun, usia pertumbuhan awal. Itu disuguhi goyangan erotis, disuguhi film-film porno, disuguhi ndak karuan, penampilan nggak jelas. Yang ada usia itu adalah usia membersihkan jatah setan, bukan malah anti masuki setan ke dalamnya. Masalah kita ini kan nggak pernah didatangi Jibril untuk dibelah dadanya, Pak, masalahnya. Pak. Itu masalahnya. Sehingga dia ada dalam diri kita itu ada. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa di dalam jiwa manusia itu selalu ada 2 bisikan. Lammatun minal malak wa lammatun minasyaitan. Ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari setan. Karena kalau sinyalnya masih ada di sini. Kalau itu sudah diambil kan nggak ada sinyal sudah, Pak. Aman sudah. Masalahnya nggak pernah dibelah dadanya kita kan sama malaikat. Pak dokter juga nggak ngerti. Mau belah di sebelah mana diambil, Dok? Nggak ngerti Pak dokter. Iya. Karena ilmunya nggak pernah diturunkan sama Jibril dulu ke kita. Jadi kalaupun dibelah nggak tahu yang mana diambil. Alakulin bahwa makanya usia penjagaan sangat awal. Jangan dikotori. Jangan katakan bahwa masih kecil ini, Pak. Justru pembinaan itu dari situ usianya. Di usia itulah ngawalinya. Lihat, Pak, sudah dibelah dadanya. Pembelahan dada yang kedua jelas targetnya. Karena mau naik ke langit. Mau melakukan perjalanan yang tidak biasa. Hah? Mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia bumi masih. Belum layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jibril saja berhenti di langit 7. Tidak melanjutkan perjalanan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, aku lihat Jibril seperti kain rusak. Di langit 7. Jibril yang gagah itu. Yang 600 sayap. Yang satu sayapnya menutup ufuk antara timur dan barat. Jadi nggak perlu Allah mengirimkan banyak malaikat, Pak. Dicongkel dikit, toing, gitu hilang. Ya kan? Nggak rumit. Tetapi ini kan ada hukum sebab akibat. Tapi lihat. Begitu Jibril sampai di tempat tertingginya. Langit 7. Kata Nabi, aku lihat Jibril seperti kain yang rusak. Hampar itu rusak. Jibril nggak bisa melanjutkan perjalanan sendiri Muhammad ke atas. Artinya bahwa memang ada konsep pembelahan dada itu, memang kita manusia bumi yang belum layak naik ke sana. Nah disitulah, maka kalau kita baca di surat Al-Jumu'ah ayat 2, kita akan jumpai konsep pendidikan yang dahsyat. Walladzi ba'atha fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul. Rasul yang berasal dari masyarakat yang buta huruf. Yang tugasnya adalah membacakan Al-Quran. 1. Mensucikan jiwa mereka. 2. Mengajarkan Alkitab. 3. Mengajarkan Al-Hikmah. Itu 4. Dulu mereka adalah umat yang sesat nyata. Artinya untuk menghilangkan umat yang sesat ini, masyarakat tanpa petunjuk ini, konsepnya urutannya begitu. Quran, tazkiyatun nafs, baru ilmu. Nah kita ini menumpuk ilmu di awal, jiwanya belum bersih.
Makanya ilmu tidak mengantar dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada tambah durhaka tuh manusia. Ya, ini urutan jangan dilewati. Quran dulu. Tilawah Quran itu. Quran itu kemudian pensucian jiwa baru ilmu. Itu urutannya. Ya, jadi kita ini sudah menjadi profesor Quran masih belajar tajwid. Salah, Pak, urutannya salah. Ini fatal. Makanya ilmunya tidak mengantarkan dia menuju mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatir malah semakin jauh dari Allah, semakin angkuh dia dengan ilmunya. Semakin berani melawan ayat. Semakin berani melawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia merasa dia ahli ilmu, ya, dia peneliti hebat. Baik. Itu pembelahan dada itu mengakhiri fase Muhammad SAW ada di rumahnya di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Baru dipindahkan ke ibunya. Karena peristiwa itu menakutkan, maka Halimah memulangkan ke ibunya. Pulangkan ke ibunya, kemudian usia 5-6 tahun bersama ibunya. Jadi tidak lama, bersama ibunya tidak lama. Lebih lama bersama Halimah Sa'diyah. Ya? Bersama ibunya tidak lama, 6 tahun. 4 atau 5-6. Nah, itu arti kurang lebih usianya hanya setahun lebih bersama ibunya.